Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, kembali jumpa dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang keempat dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Mengenal Yesus Kristus. Video yang keempat ini akan mencermati judul kecil adalah Yesus adalah Immanuel, atau Tuhan yang menyertai kita. Untuk itu, saya mempersilahkan lebih dulu Bapak Ibu untuk mempersiapkan alat tulisnya, juga siapkan Alkitabnya. Saya akan bacakan lewat Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang menubuatkan seorang darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, yaitu Maria sebagai perawan suci yang Tuhan berkenan memakai dia melahirkan bayi Yesus. Nah saudara, kita mengenal salah satu nama yang disandang oleh Yesus yang adalah Kristus, atau berupa nama kehormatan, yaitu Sang Immanuel. Artinya Tuhan yang menyertai kita. Kenapa demikian? Karena memanglah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya, itu berkenan datang ke dunia dengan menjelma, menjadi seperti umat ciptaannya, yaitu menjadi manusia dalam jati diri Yesus yang adalah Kristus. Nah saudara, suatu kali para murid yang setiap hari bersama-sama dengan dia, menyertai kemana saja Tuhan Yesus pergi, juga otomatis langsung mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Setelah mereka semuanya mendapatkan pertolongan, biasanya Tuhan Yesus selalu menyempatkan diri memberikan nasihat kepada mereka yang akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan mereka yang adalah manusia, agar supaya mereka memiliki hidup yang benar. Tetapi apa yang terjadi?
para murid yang selalu ada menyertai Tuhan Yesus, menyaksikan secara langsung semua mukjizat yang dilakukan oleh Kristus, dan mendengar secara langsung apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ternyata juga adalah pribadi-pribadi yang masih belum paham Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya itu siapa. Terlihat di dalam dialog yang ada di dalam Yohanes pasal 14, mulai ayat 6 sampai dengan ayat 11, saya bacakan, demikian bunyi firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Maksud Tuhan Yesus, sekarang kamu mengenal Bapa-Ku dan telah melihat Bapa-Ku. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Nah, saudara, ternyata para rasul juga adalah orang-orang yang masih tidak paham siapa Yesus, Tuhan dan gurunya yang setiap hari mereka ikuti. Siapa Yesus yang setiap hari pengajarannya mereka dengarkan. Dan siapakah Yesus itu juga yang setiap kali mukjizat itu terjadi dan mereka menjadi saksi matanya. Ternyata, saudara, mereka masih bertanya ketika Yesus Kristus Tuhan berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Dan sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dan Filipus masih bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup." Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sungguh mengejutkan bagi para rasul, juga saudara dan saya yang sedang belajar tentang firman Tuhan Alkitab ini. Yesus yang adalah Tuhan berkata kepada para rasul, kepada Filipus dan teman-teman, "Kamu ini sudah sekian lama kumpul dan bersama dengan aku, masa kamu masih tidak tahu siapa aku? Kamu masih bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada aku. Sesungguhnya, jika kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa." Kenapa? Karena dia berkata di dalam ayat yang ke-10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Nah, saudara, inilah pernyataan Tuhan Yesus yang mengejutkan para murid. Juga mengejutkan saudara dan saya, bahwa ternyata Yesus yang adalah Tuhan itu juga adalah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia tegaskan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
Nah, saudara, apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini pun juga tidak membuat para murid itu sadar sesungguhnya bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sama seperti yang dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 yang demikian bunyi firman-Nya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, ini dibuktikan. Ini dibuktikan ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib. Padahal dia sudah katakan sampai 4 kali di dalam Injil Matius bahwa dia nanti akan dibunuh di atas kayu salib. Tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya. Dan apa saja yang dia lakukan, mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun, ternyata ini masih tidak bisa membuat mereka sadar 100% bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Pencipta. Walaupun Simon Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tetapi ketika dia dibangkitkan, para rasul melihat kenyataan kubur yang kosong. Ternyata mereka bukan sedang berpikir bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Tetapi mereka sedang berpikir, siapakah yang telah mencuri jenazah Tuhan dan gurunya? Nah, saudara, inilah jawaban Tuhan Yesus kepada Filipus dan teman-teman, juga kepada saudara dan saya. Dia ingin sampaikan, kalau engkau ngelihat aku, sesungguhnya engkau sudah ngelihat Bapa yang ada di surga. Kenapa? Karena Bapa ada di dalamku, aku ada di dalam Bapa. Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-30, dia tegaskan kembali, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ayat ke-11, dia ingin sadarkan para rasulnya, para muridnya, yang kemanapun dia pergi, mereka selalu menyertai. Berarti mereka mendengar secara langsung apa yang Yesus Kristus Tuhan ajarkan. Mereka juga melihat secara langsung sebagai saksinya ketika mukjizat dia buat untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan daripada dia. Dan semua yang menyaksikan memberikan komentar secara spontanitas bahwa yang seperti ini, mukjizat yang dibuat oleh Yesus Kristus seperti ini, belum pernah dibuat oleh nabi manapun juga. Nah, saudara, ayat 11 dia berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, Yesus Kristus Tuhan ingin tekankan kepada para rasulnya, paling tidak kamu bisa percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, menyaksikan bukti mukjizat yang sudah aku buat. Buta sejak kecil melihat. Dan apa komen orang-orang yang ada di sana? Mereka berkata, yang demikian belum pernah dibuat oleh nabi manapun juga. Lumpuh sejak kecil bisa berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, kusta disembuhkan, mati 4 hari Lazarus dibangkitkan kembali oleh dia. Yesus yang adalah Tuhan
memberikan tekanan dan jawaban kepada Filipus dan teman-teman. Dia berkata, paling tidak atau minimal kamu bisa percaya dengan perkataanku, oleh karena aku telah membuat bukti-bukti lewat pekerjaan yang aku lakukan. Dan pekerjaan yang aku lakukan itu juga berasal daripada Bapa yang ada di dalam surga. Nah, saudara, kemudian kenapa Tuhan harus menjadi Sang Immanuel? Yang berarti Tuhan menyertai kita manusia sebagai umat ciptaannya yang hidup di dunia ini. Nah, saudara, yang pertama, Tuhan ini kan punya sifat sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mencintai setiap manusia sebagai umat ciptaannya, sebagai milik kepunyaannya. Oleh karena itu, akibat dosa yang telah dibuat oleh Adam dan Hawa, Dia ingin sekali hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Tuhan akibat dosa Adam dan Hawa, itulah yang menjadi target untuk dipulihkan kembali agar supaya manusia memperoleh pendamaian dengan Tuhannya. Nah, saudara, sehingga dengan demikian Dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dia mau menjelma sebagai manusia untuk membuat manusia yang melihat Tuhan secara abstrak, secara tidak nyata. Dia menjadi Sang Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai manusia, yaitu Dia buat Tuhan yang abstrak menjadi Tuhan yang nyata, karena Dia berkenan menjelma sebagai manusia yang kita bisa lihat secara kasat mata, kita bisa raba, dan kita bisa berdialog secara langsung. Inilah ajaibnya Tuhannya umat Kristiani. Inilah ajaibnya kita punya kitab suci. Dia yang menjelma sebagai manusia telah menjadikan Tuhan yang abstrak menjadi Tuhan yang nyata. Sehingga di dalam kenyataan itulah Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai manusia, menyertai kita, menyertai saudara dan saya. Kemudian mulai Dia memberikan ajaran, firman-firmannya, hukum-hukumnya, terutama hukum kasih. Kasihlah kepada Tuhan Allahmu, kasihlah kepada sesamamu manusia, yang dimana kedua hukum itu sesungguhnya adalah sama. Telah mengajarkan kepada saudara dan saya dengan maksud agar supaya Tuhan menuntun kehidupan manusia berjalan pada jalan kebenaran dan keselamatan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, manusia diibaratkan di dalam Alkitab sebagai domba. Kita tahu domba adalah salah satu binatang yang sangat lemah. Hatinya baik, tetapi domba punya kelemahan. Kemanapun dia pergi, butuh ada gembala yang menuntun. Disitulah dia datang untuk memberikan tuntunan kepada saudara dan saya sebagai domba-dombanya, dan dia menjadi seorang gembala yang baik, yang siap mati bagi domba-dombanya agar domba-dombanya bisa diselamatkan. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, Dia datang
memang dengan satu tujuan, yaitu menebus dosa umat manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa akan mendapatkan upah, yaitu kematian kekal, yaitu maut. Sebab Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah daripada pohon di taman ini boleh engkau makan. Tetapi hati-hati, buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Karena ketika engkau merabanya, engkau memakannya, maka engkau akan mati. Nah saudara, Tuhan yang adalah Allah yang penuh dengan kedaulatan, Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penuh dengan kuasa dan wibawanya adalah Tuhan yang pantang untuk menjilat ludah sendiri. Oleh karena itu, akibat dosa daripada Adam dan Hawa, maka manusia menjadi mengenal bahwa manusia yang lahir setelah Adam tetaplah adalah manusia yang punya dosa bawaan, dosa asal, atau dosa keturunan, atau original sin. Sehingga akibat dosa itu, Tuhan mau tidak mau tetap harus konsekuen bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi saking sayangnya Tuhan kepada umat manusia, Dia telah merancangkan sebuah karya keselamatan yang ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Dengan arti kata lain, Dia sedang merancangkan karya keselamatan, yaitu lewat Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan itu sendiri, yang nantinya secara 100% insani, Dia mati di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga Dia dibangkitkan oleh Bapaknya untuk menunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan, dosa sudah dibinasakan, dan Dia keluar sebagai pemenang. Dia mati dan bangkit kembali agar supaya setiap manusia yang mati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan juga akan bangkit seperti Yesus telah dibangkitkan. Oleh karena itu, Tuhan perlu datang menjelma sebagai manusia dan sebagai nama kehormatan yang disandang oleh Yesus adalah juga Sang Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Shalom, kita berjumpa di video yang kelima. Amin.